Halo teman-teman, makasih ya udah ngeklik video ini. Kali ini gue mau ngebahas beberapa urban legend yang ada di Indonesia. Kayak yang kita tahu bahwa di Indonesia ini emang kepercayaan mengenai mistis, misteri, itu tuh masih kental banget. Makanya urban legend di Indonesia itu banyak banget dan terus berkembang. Saking banyaknya sampai di setiap daerah itu tuh pasti ada urban legendnya sendiri-sendiri. Nah, kali ini gue mau ngebahas beberapa urban legend yang sekiranya menarik buat kalian. Oke, let's go! Urban legend yang pertama datang dari kota Bandung, tepatnya di Jalan Siliwangi. Jadi, menurut cerita masyarakat, di tempat itu tuh ada seorang anak kecil yang tertabrak mobil hingga meninggal. Nah, biar arwahnya nggak mengganggu sekitar tempat sekitar situ, itu tuh dikasih boneka-boneka gitu. Korban dari kecelakaan ini namanya Uci. Nah, Uci ini tuh masih anak kecil gitu, teman-teman. Waktu itu kecelakaannya terjadi pada tahun 1980. Jadi waktu itu tragedinya si keluarganya Uci ini lagi mau makan kan di suatu tempat. Pas dia keluarganya parkirin mobil nih, si Ucinya nih nggak tahu gimana, dia kayaknya mau nyebrang jalan atau apa, dia tertabrak mobil gara-gara ada pengendara yang sembarangan banget gitu deh nyetirnya, kayak nyetir oleng-olengan gitu. Dikabarinnya sih katanya mobil ini emang jalannya cukup kenceng, jadinya ya si Ucinya nih ke pental jauh banget gitu. Emang dia tuh nggak meninggal di tempat pada saat itu juga, tapi pas dia udah mau meninggal nih, pas lagi sakaratul maut, terakhirnya tuh si Ucinya tuh bilang, boneka Uci mana? Si Uci ini nih punya boneka kesayangan gitu kan. Boneka kesayangannya ini nih bentukannya tuh kayak panda gitu. Cuma pas si Ucinya lagi kecelakaan, bonekanya nih nggak tahu hilang kemana. Sampai masyarakat tuh nyariin juga nggak ketemu. Bahkan sampai sekarang pun boneka itu juga nggak ketemu. Kan boneka ini masih nggak ketemu nih. Akhirnya Uci pun meninggal. Terakhir yang dia bilang itu ya, boneka Uci mana? Dan boneka itu pun nggak ketemu, sampai sekarang masih nggak ketemu. Selang beberapa hari setelah kecelakaan si Uci ini, beberapa pengendara tuh sering ngasih kabar bahwa kalau si mereka tuh sering banget ngelihat sosok si Uci ini lagi main-main di pohon itu sambil megangin boneka pandanya. Kayak nih hantu nih nggak gangguin si mereka, maksudnya nggak gangguin pengendara lain gitu, tapi kayak serem gak sih lo kayak lagi nyetir nih, terus pas lo nengok ke pohon itu, tiba-tiba tuh ada yang lagi duduk di pohon itu gitu, kayak anak kecil duduk ya. Gimana sih, emang gak ganggu tapi serem gitu loh. Ganggu ya, dibilang gak ganggu sih nggak juga sih. Nah, selanjutnya ceritanya dari SMA 3 dan 5 Bandung. Masih dari Bandung ya. Jadi SMA ini kan gedungnya emang gedung dari Belanda kan. Maksudnya peninggalan Belanda gitu kan. Dan kalian pasti juga ya udah realize lah kalau misalkan peninggalan Belanda tuh kebanyakan yang soal mistisnya tuh bener-bener kuat banget. Sekolah ini dulunya dinamain Hoogburg School. Kalau gua nggak salah sebut ya, Hoogburg School. Itu bahasa Inggris apa bahasa Belanda ya? Di sekolah ini tuh ada penunggunya yang bernama Nancy. Menurut cerita dari mulut ke mulut, si Nancy ini bunuh diri karena dia tuh jatuh cinta nih, tapi nggak direstuin. Akhirnya dia bunuh diri, lompat dari tangga yang deket di aula. Konon katanya kalau kalian mau ketemu sama si Nancy ini, kalian harus muterin sekolah ini sebanyak 3 kali. Nanti kalau kalian beruntung, kalian bisa ketemu sama si Nancy ini. Penampakannya si Nancy ini bakal ada di jendela lantai 3. Nah, terus kadang-kadang bakal ada suara piano klasik yang kedengeran. Kali aja kan kalian mau ketemu sama si Nancy, kan dia tuh soalnya wujudnya katanya bule cantik gitu kan. Kali aja yang jomblo-jomblo gitu kan pengen ketemu gitu sama yang cantik-cantik, ngeliat yang cantik-cantik, mungkin mau ngeliat Nancy. Ada juga nih cerita dari guru di sana bahwa dia tuh pernah ketemu sama si Nancy ini. Jadi
dia masih kerja nih, ngerjain kerjaannya dia sampai malam. Nah terus dia lagi mau nelpon si anaknya minta dijemput. Nah pas dia lagi mau teleponan itu muncullah sosoknya si Nancy ini. Nah Nancy ini nyamperin tuh si ibu guru ini. Pingsan lah ibu guru ini. Ya iyalah pingsan, mau secantik-cantiknya dia, secantik-cantiknya si Nancy ini juga ya tetap aja hantu, ya gimana enggak pingsan. Terus kalau yang tadi tuh baru ini kan, baru pengalaman satu orang kan, yang ini pengalaman 40 orang satu kelas. Jadi kan mereka masuk siang nih. Nah terus mereka berinisiatif gitu kan untuk pindah ke kelas atas. Nah biar si siapa tuh namanya, si anaknya ini nggak susah dicari sama gurunya, mereka inisiatif lah bahwa minta manggil satu orang, manggil guru ke bawah. Setelah setengah jam kemudian, di guru nih marah-marah karena dia tuh nyariin anak-anak ini nih, 40 orang ini nih nggak ketemu-temu. Dia udah ngelilingin sekolah berkali-kali tapi masih nggak ketemu juga. Terus anak-anaknya bingung dong, masa nyari 40 orang bisa nggak ketemu, dan mereka kan berisik banget. Anak-anak nih kayak mikir, apa mungkin mereka telinga dan matanya ditutup oleh Nancy, atau gurunya yang telinga dan matanya ditutup oleh Nancy. Hati-hati loh anak SMA 3 sama SMA 5. Gue gak ikutan ya. Yang selanjutnya ini dari daerah Jogja. Buat kalian nih yang suka motoran, jalan jauh-jauh, traveling kesana kesini naik motor, ini hati-hati sama yang satu ini. Jadi ada sebuah rute di mana dari Pantai Wonosari ke Jogja, kalau kalian nekat nih cuman motoran doang sendirian malam-malam, itu kalian akan bisa tiba-tiba memboncengi sesuatu sosok. Di fase pertama kalian akan merasa berat ketika membawa motor, kayak tiba-tiba kalian lagi goncengin orang aja, tapi pas kalian lihat di spion nih nggak ada apa-apaan. Nah terus yang kedua, kalian bakalan kayak mencium-cium bau aroma kemenyan gitu. Nah di fase yang ketiga ini, kalian bakal tiba-tiba ada yang ngebisikin, nanya, "Bang atau Mbak, numpang sampai ke Jogja ya?" Alik, untung gue gak bisa bermotor. Nah selanjutnya ceritanya masih dari Jogja nih teman-teman. Jadi di Jogja itu ada sebuah bioskop XX1 di Jalan Solo yang sekarang lumayan terkenal dan bisa dibilang selalu rame. Dulunya gedung bioskop XX1 ini itu bioskop juga, tapi namanya Empire 21, sama ada Swalayan Hero di situ. Di sebelahnya gedung Empire 21 ini bioskop juga, namanya bioskop Regent. Pas tahun 1999, bioskop Empire 21 ini sama Swalayan Hero-nya ini terjadi kebakaran. Cuma nggak makan jiwa sama sekali, maksudnya nggak ada korban jiwa sama sekali, nggak ada yang meninggal. Selang beberapa bulan kemudian, bioskop Regent yang pas banget ada di sebelahnya Empire 21 ini akhirnya kebakaran juga, kebakaran abis deh pokoknya. Nah apesnya kali ini tuh ada yang meninggal dan jumlahnya sampai 15 orang. Barulah 10 tahun kemudian itu dibangun bioskop XX1 yang ada sekarang ini nih. Kejadian yang menjadi perbincangan banyak orang di bioskop ini itu, kalau misalkan kita nonton midnight di bioskop itu dan yang nonton cuman ada 4 orang jumlahnya, nggak lebih nggak kurang, itu pas kita masuk ke studionya bakal berasa kayak ramai banget, kayak studionya tuh kayak full gitu. Kenapa dibilang yang nggak lebih dan nggak kurang 4 orang? Karena pas kejadian kebakaran di bioskop ini nih, di gedung bioskop ini, itu kan makan 15 jiwa orang kan, tapi ada 4 orang yang ternyata itu masih belum ditemukan jasadnya sampai sekarang. Nah terus karena saking terasa penuhnya studio itu, kita tuh bakal lihat kayak kursi kita tuh udah didudukin sama orang, yang padahal pas dikonfirmasi lagi sebenarnya tuh nggak ada orangnya dan harusnya itu kursi kita. Lo serem gak sih kayak pas lo dateng nih terus ngeliat
itu ada yang dudukin tempat kita, padahal yang dudukin tempat kita itu bukan orang, melainkan sesosok makhluk lain gitu. Kayak apa sih, kan kita kan nggak tahu ya kalau misalkan di di situ tuh yang nonton cuma 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, kecuali kita itu orang keempatnya. Nah itu baru kita bisa ngeh. Tapi kan ini kita nggak tahu kalau kita orang pertama atau orang kedua. Ya itu kayak hoki-hokian gak sih, kayak aduh ayo dong ada yang nonton lagi, dong ada yang nonton lagi, atau ya udah dong nggak usah ada yang nonton lagi, iya nggak sih? Terakhir gue mau ceritain tentang kereta hantu dari stasiun Universitas Indonesia. Sebenarnya tentang kampus Universitas Indonesia sendiri itu udah banyak banget urban legendnya ya teman-teman. Cerita tentang kereta hantu ini adalah salah satu dari beberapa cerita urban legend yang ada di Universitas Indonesia. Cerita yang melegenda dari kereta hantu ini adalah salah satu mahasiswa UI yang waktu itu mau balik ke jurusan Tebet. Jadi mahasiswa ini mau balik ke arah Tebet pas udah tengah malam. Jadi ceritanya tuh dia naikin keretanya nih. Nah, dia udah nih naik keretanya yang ke arah Tebet, yang arah dia pulang lah. Pas dia naik, itu tuh isinya cuma ada beberapa orang dan mukanya pucat semua. Nggak ada tuh yang namanya orang tuh ngobrol satu sama lain, itu nggak ada. Terus nih kereta nih jalannya cepet banget dan nggak berhenti di stasiun manapun kecuali di stasiun Tebet itu. Ditanya lah sama si petugasnya ini, kamu dari mana gitu kan. Si anak ini bilang, saya dari UI pak. Terus dikasih tahu lah nih sama si petugas kalau udah nggak ada kereta yang beroperasi jam segini. Nah terus si petugas ini juga bilang ke si mahasiswa ini kalau dia tuh ngeliat si mahasiswa ini nyusurin rel kereta ini sampai ke Tebet. Ini tuh cerita yang sama kayak kemarin yang baru banget kejadian. Itu tuh cerita yang pas dari Bekasi ke Bandung, yang bus hantu yang dia foto tuh di dalamnya nggak ada siapa-siapa, tapi itu ternyata katanya tuh ada banyak orang gitu, dan dia dibilangnya gratis, nggak usah bayar. Oke, segitu aja cerita urban legend dari gue kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.